Terus dia bilang dan sudah diakui menjadi penduduk kota Saranjana. Terus kayak, penduduk? Ada KTP? Ada. Terus ngapain? Bakal dijemput nih pakai mobil sama temen dia. Dan Dari dia, Saranjana? Iya, dia dijemputnya di rumahnya dia. Terus naik mobil tapi langsung pindah ke dunia goib. Jadi aku kan ngambil video ya di sana. Waktu ngecek tuh nggak berpikir ada hal-hal aneh. Cuman ketika aku ngedit, barulah nih menyadari ada suara aneh di video ini. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Kabar kalian semua, semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimurahkan usaha dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke. Kita break dulu nih dari cerita series ya. Karena kali ini gua kedatangan seorang tamu nih. Udah lama gua nggak datang tamu nih. Namanya adalah, mungkin kalian para pecinta horor sudah cukup familiar lah sama orang yang satu ini. Kak Gina. Halo Kak. Apa kabar Kak Gina? Baik. Ya, jadi kali ini kita kedatangan Kak Gusti Gina ya Kak ya. Oke, gimana Kak? Baik-baik aja? Sehat. Terima kasih ya udah mau diajak main. Justru gue terima kasih sudah kedatangan tamu spesial nih. Karena, kenapa gue bilang spesial? Kak Gina ini mau cerita Kak ya. Tentang waktu itu lu mencoba mencari tahu, bisa dibilang ya. Ya. Mencoba mencari tahu tentang yang namanya itu Kota Saranjana. Yes. Nah, ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu nih ya, Kota Saranjana itu cari aja di Google. Jadi gimana? Enggak, bercanda. Jadi Kota Saranjana itu adalah sebuah kota, bisa dibilang kota gaib kayak. Nggak semua orang bisa lihat kota itu. Yang bisa ngeliat mungkin orang-orang tertentu aja kayak. Ya. Yang mungkin punya penglihatan khusus atau apa. Dan yang gue denger nih kayak tentang Kota Saranjana ini, jadi Kota Saranjana ini itu nggak kumuh, nggak apa, tapi ini kota mewah cuy. Bener nggak Kak? Iya. Bisa bilang kotanya maju lah. Benar. Kalau gue bilang lebih maju daripada kota kita sekarang ini, bener nggak tuh? Nanti dicerita ya. Oke, nanti dicerita. Nah, kenapa Kak Gina mencari tahu tentang Kota Saranjana ini Kak? Oke. Saranjana ini kan kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan, asal daerah aku gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi alasan pertama ya. Yang kedua, dari banyaknya tempat gaib yang ada di Indonesia, ada kampung gaib, kota gaib, pasar gaib gitu ya. Saranjana tuh bisa dibilang sebagai tempat gaib yang paling eksis. Jadi kalau misalnya di sosmed tuh, kalau ada yang beritain gitu atau ngupload, rame gitu kan. Terus aku sebagai orang yang tidak pernah ke sana, menarik sama hal-hal misterius kayak gitu, tentu banyak pertanyaan ya. Emang bener ada nggak sih kota gaib Saranjana ini? Kalau bener ada, gimana kotanya? Bener nggak kayak yang diceritain orang-orang? Mewah, peradaban maju, berteknologi tinggi gitu. Terus gimana penduduknya? Sistem pemerintahannya seperti apa? Bahasa yang digunakan apa? Suku apa yang ada di sana? Aku sampai kayak gitu, orangnya kayak nanya-nanya. Aku cari-cari di internet tuh belum ketemu jawabannya gitu semuanya, karena kebanyakan kontennya berulang menurut aku ya. Iya kan, berulang. Dari yang pertama mungkin Kak Jo pernah dengar tuh kayak pembelian alat berat, mobil mewah, yang tujuan alamatnya untuk Saranjana. Padahal Saranjana nggak ada. Jadi pemerintah daerah tuh dikagetkan. Ini kenapa tiba-tiba ada pengiriman ini nih? Terus yang kedua pernah dengar nggak yang musisi konser di sana? Ya kan kayak Ari Lasso, Tantri Kotak terakhir ya. Mereka lihatnya penonton tuh rame, tapi tidak lama kemudian jadi sepi gitu. Yang terakhir itu yang viral banget adalah foto ya? Seorang perempuan di Bukit Mamake, itu kayak tempat wisata. Jadi di belakangnya itu sebenarnya kalau siang kita bisa lihat hutan, terus juga lautan. Tapi kalau malam gelap gitu ya, ada lampu-lampu bagang. Bagang itu alat nelayan untuk mencari ikan. Lampu nelayan itu ya? Lampu nelayan. Nah di foto itu ada penampakan kayak siluet kota gedung pencakar langit. Nah itu sempat viral tuh tahun 2022 akhir waktu itu. Terus aku kayak
apalagi ya gitu kan. Ya udah deh aku kesana aja biar aku mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku. Untuk mendapatkan jawaban seperti itu tentunya harus ke tempatnya dong. Harus ke tempatnya. Mungkin bakal banyak orang yang punya jawaban. Nah ternyata aku dapat informasi di sana ada 3 juru kunci. Ada 3 juru kuncinya. Oke, tahan dulu Kak. Oke. Kita belum selesai intronya Kak. Oke. Nah, pada penasaran kan gimana sih perjalanannya Kak Gina dalam mencari kota Saranjana ini? Apakah dia bisa menemukan jawabannya atau malah masuk ke sana? Udah kita nggak usah lama-lama lagi ya. Udah ya. Oh ya, sebelumnya Kak Gina buat buku tentang yang mau diceritain ini Kak ya? Iya benar. Tentang kota Saranjana ini, judulnya Mencari Saranjana. Ini udah bisa didapetin belum nih bukunya nih? Udah bisa. Udah bisa ya? Bisa offline, online. Sama seperti ya. buku Kutukan Mustika. Betul sekali, sudah ada di toko buku online, offline. Asal jangan beli di pasar gaib aja ya, nggak ada. Serem ya. Oh iya, kalian juga bisa main ke channelnya Kak Gina ya, di Gusti Gina Kak, bener ya? Iya, benar. Kalian suka cerita horor, langsung aja main ke sana. Udah, kita nggak usah berlama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Nah, Kak Gina, coba ceritain dari awal deh. Kenapa memutuskan dan bagaimana dari awalnya itu mencari kota Saranjana ini sampai akhirnya menginterview orang-orang itu, narasumber itu, gimana tuh? Oke, tadi aku udah ada bilang soal pertanyaan-pertanyaan aku yang tidak ada jawabannya di internet ya gitu kan. Udah penasaran nih, gimana sih sebenarnya Saranjana ini benar atau enggak? Sebagai orang asli situ juga aku mempertanyakan gitu kan. Tapi namanya urban legend kan pasti banyak versi gitu. Bener. Iya, banyak versi, banyak sumber. Alangkah baiknya kayaknya aku berangkat ke sana. Dan ini emang kayak niat aku juga sih bikin buku yang ngangkat daerah aku gitu. Tiap orang kan punya cara berbeda ya untuk mengenalkan sesuatu termasuk daerahnya. Nah kan aku konten kreator horor jadi pasti bedanya misteri atau horor gitu. Aku rasa Saranjana ini menarik dari daerah aku. Dari sekian banyak urban legend yang ada di daerahku. Lalu pada Desember 2022 setelah persiapan kurang lebih 2 bulan, jadi selama 2 bulan itu aku udah mencari narasumber aku lewat teman aku juga yang di sana. Kebetulan dia tinggalnya di Desa Oka-Oka, jadi emang warga lokal di situ. Oh, Desa Oka-Oka ini dekat sama lokasi? Di lokasi itu. Okay. Jadi sebelum aku masuk ke perjalanan aku mungkin bisa gambarin sedikit lokasinya ya, kayak tentang Saranjana ini. Nah. Aku kan sekarang tinggal di Jakarta, jadi kalau misalnya mau ke Saranjana atau kota baru ini, aku harus ke Kalimantan Selatan dulu. Nanti naik pesawat sekitar 1 jam 40, tapi kalau dari rumah tuh totalnya 3-4 jam lah ya. Nah, di kota Banjarbaru mendaratnya. Itu adalah kota aku tinggal di situ. Semalaman aku tidur di tempat mamaku, besoknya baru berangkat ke kota baru. Karena perjalanan yang dibutuhkan tuh cukup lama, Kak Jo. Dari Banjarbaru itu? Banjarbaru, kurang lebih sekitar 8 jam. Buat sampai ke Desa Oka-Oka itu? Belum. Belum ya? Belum. Baru sampai ke pulau itu. Nah, jadi si kota baru ini, itu tuh adanya di pulau kecil di bawah pulau Kalimantan besar. Kebayang kan pulau Kalimantan gede ya? Nah, sebenarnya di bawahnya tuh ada tuh pulau kecil. Itu namanya Kabupaten Kota Baru. Nah, di Kabupaten Kota Baru itulah urban legend Saranjana berasal gitu. Tapi pusat dari Saranjana ini ada di satu desa, namanya Desa Oka-Oka. Di Desa Oka-Oka itu ada satu bukit lagi yang disebut dengan warga Gunung Saranjana. Sebagai gambaran mungkin Kak Jo bisa lihat fotonya nih. Ini adalah Gunung Saranjana. Oh ini gunungnya? Namanya emang Gunung Saranjana. Jadi emang kayak bukit di tepi pantai gitu ya. Kalau kelihatannya kan di sini ya sebagaimana gunung atau bukit ya. Benar, ya. Biasa aja gitu, dipenuhi dengan pohon-pohon. Nah, aku harus ke situ. Setelah hari kedua, aku berangkat dari Banjarbaru. Itu 8 jam termasuk menyeberang laut via kapal feri. Kurang lebih 40 menit. Aku berangkatnya masih 8 jam ya, ternyata lebih sih aku sampainya. Kan tergantung kecepatan juga. Dari jam 12 dari jam 2 siang nyampainya tuh jam 12 malam. Nah, harusnya tuh aku pengennya langsung ke Desa Oka-Oka. Tapi pas nyampe di sana, astaga ini udah tengah malam gitu kan. Nggak mungkin juga dipaksain. Ternyata mau ke Desa Oka-Oka itu butuh waktu 4 jam lagi.
Ya aku tuh kayak, panjang banget ya perjalanan aku gitu kan. Jauh banget. Iya panjang banget, terus aku mikir nggak, kasihan juga kan sama tim gitu. Jadi kita nginep dulu deh semalam di sini. Oh berapa orang kemarin waktu itu berangkat? 3. Oh bertiga? 3, tapi ada 1 orang videografer dari daerah situ. 3 ini sama driver ya, 1-nya itu sebenarnya adek aku. Jadi aku anggap aja satu tim berempat gitu. Nah terus tuh aku putuskan buat nginep di sana jam 12 malam. Syukurnya tuh masih ada hotel yang buka gitu ya. Padahal kan tuh daerah ya, biasanya tidak seperti kota besar gitu. Kadang-kadang udah pada tutup atau resepsionisnya udah pada tidur. Nah syukurnya tuh masih ada. Terus aku harus ke lantai 3 kamarnya. Sebagai gambaran, Kabupaten Kota Baru itu dia daerah kecil. Jadi nggak ada tuh gedung-gedung kayak di sini, kayak di Jakarta puluhan lantai, itu nggak ada ya. Nggak ada. Sedangkan Saranjana di situ dipercaya memiliki gedung-gedung pencakar langit. Jadi kan kontras banget kan. Ini daerah kecil, kok ada urban legend kota maju gitu. Akhirnya aku masuklah ke kamar dan aku coba buka laptop. Ternyata aku menganggapnya ini kendala teknis ya. Aku sebisa mungkin selalu berpikir logis selama di sana. Walaupun yang kadang aku temui itu kayak, apa ini gitu. Tapi aku berusaha untuk logis. Iya, kadang masuk akal. Jadi laptop aku itu gak bisa nyala. Gak pernah sebelumnya rusak kayak gitu. Habis kali baterainya. Ya, udah aku coba nge-charge. Ya pasti pikir kayak gitu kan. Charge gak bisa. Terus tuh aku gak bisa ngelepas baterainya sih karena gak ngerti Mac kan. Jadi gak ngerti juga gimana aku searching gak bisa. Terus tuh aku coba segala macem tetap gak bisa nyala, bip gitu. Jadi aku pasrah aja sih, kayaknya kendala teknis ya. Maksudnya buat jaga-jaga aku bilang ke videografer aku, dia freelance di Kota Baru, tolong bawa laptop ya, takutnya kalau misalnya laptop aku nggak bisa backup data aku, karena kan aku melakukan podcast wawancara dan vlog juga kan. Oh iya gitu kan, berharap ini laptop hanya malam itu ya rusak. Ternyata selama saya di pulau itu tidak menyala. Dan setelah keluar dari pulau itu normal kembali sampai sekarang. Beneran, ini nggak bohong. Jadi sampai sekarang laptopnya ini udah mau setahun ya berarti ya, dan ya sampai sekarang nggak pernah ada masalah lagi. Cuman di pulau itu bip. Aku nggak tahu, mungkin itu kendala teknis. Nggak mau nyala ini berarti layarnya blank dong, hitam dong. Ya nggak bisa dinyalain. Nggak bisa nyalain. Pas dibuka tuh diklik yang power, bip. Kalau ada penjelasannya di Google tuh aku baca kayak ada masalah RAM lah, apalah gitu. Tapi pas keluar dari pulau itu bisa normal sampai sekarang. Itu aneh. Itu sesuatu yang aneh, tapi ya udahlah. Mungkin aku nggak ngerti juga ya. Terus besok harinya kita janjian sama tim, udah lengkap nih berempat. Ada driver, aku, adek aku, sama si videografer. Bawa laptop kan kataku. Tapi rasatku nih kayaknya bakal nggak bisa nyala nih laptop gitu. Iya bawa kak gitu. Oh yaudah, kita berangkatlah menuju desa Oka-Oka. Tapi laptop yang ini nyala? Punya aku. Bukan yang... Punya videografer nyala, karena dia mungkin orang situ kali ya. Mungkin nggak ngerti deh. Setannya sensi sama Apple. Ya mungkin ya, bisa jadi tuh. Apple ya? Mati. Gak suka kita. Lanjut. Terus kita OTW, ternyata tuh butuh waktu sekitar 5 jam lagi. Dan si videografer dan juga driver aku ini kan orang sana. Mereka tuh juga nggak pernah ke desa Oka-Oka itu selama hidupnya gitu. Karena mikirnya tuh kayak ngapain ke sana gitu kan, mungkin gak ada kerabat juga, atau juga sering dengar soal Saranjana gitu kan. Sebenarnya aku pengen ngebuktiin juga sih emang Saranjana semenyeramkan itu gitu kan. Dan apakah patut desa itu ditakuti kayak gitu loh. Jadi aku pengen men-challenge diri aku aja dan bawa kabar itu ke luar gitu. Pas nyampe sana, perjalanan itu sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi karena jalannya rusak, nggak beraspal, itu yang bikin mobil nggak bisa melaju. Jadi kayak naik kuda di jalan. Nah gitu. Aduh. Tapi ya sudah ya, mungkin kritik dari pemerintah. Habis itu nyampe di sana, sinyal kan hilang-hilangan ya. Nggak ada hilang. Terus tuh di sana tuh namanya Burhan, yang kata aku warga sana. Tim aku tadi. Dia tuh karena nggak ada sinyal, jadi pesan dia itu telat masuknya ke aku. Jadi aku tuh cari-cari sinyal gitu lah. Pas udah ada sinyal, ternyata dia bilang, Kak Gina, aku masih kondangan di pulau seberang. Waduh, gimana dong? Jangan ke desa Oka-Oka dulu, kalau nggak ditemenin sama juru kunci Wabela. Jangan ke desa itu dulu gitu kan.
posisinya aku udah nyampe di desa Oka-Oka. Terus kayak, nih aku salah apa gimana udah sampai sini gitu kan. Jangan kesana dulu ya gitu, harus sama juru kunci. Oh ya udah, aku balik lah gitu kan, mundur. Disuruh dia ke desa sebelah, namanya desa Tanjung Lalak. Kurang lebih sekitar 30 menitan dari desa Oka-Oka. Jaraknya paling cuma 5 kilo sih, tapi karena jalannya seperti itu jadi lama gitu kan. Nyampe di sana, kita tuh diarahin ke sebuah rumah yang bakal jadi tempat penginapan kita. FYI di sana nggak ada penginapan, nggak ada hotel. Jadi kalau misalnya mau ke sana, rumah warga. Nah, ini nih kayak rumah 2 lantai. Lantai 2 itu ada kamar kosong. Ada 3 kamar kosong, terus bisalah kita sewa gitu kan selama perjalanan aku di sana. Terus nggak lama kemudian abis zuhur si Burhan datang nih. Kalau kondangan dia? Iya, pulang kondangan. Dan dia kondangannya sama si juru kunci juga gitu. Jadi emang pulau si Kota Baru ini tuh terdiri lagi dari pulau-pulau lebih kecil lagi yang di sekitar pulau itu gitu kan. Terus dia bilang, setelah ini kita ketemu juru kunci aja ya langsung. Oh iya, aku tanya kan, gimana nih persiapan kita buat wawancara? Karena kan aku menyerahkan ke kamu soal narasumber, mereka udah bersedia atau enggak. Aku juga kan udah bikin surat perjanjian tertulis ya kalau bersedia dipublikasikan. Karena menurut aku pribadi juga Saranjana ini bukan sesuatu yang harus ditutupi gitu, bukan sesuatu yang tragedi ya gitu loh. Bukan. Ini kan urban legend gitu loh. Oh setuju kok, mereka mau aja gitu kan. Yaudah kita langsung aja ke tempat juru kunci. Aku tuh udah deg-degan banget tuh, kayak excited tapi kayak sungkan, terus juga gimana ya ntar ketemu juru kunci kan. Persepsi aku dia sebagai juru kunci pasti punya pengetahuan lebih dibanding orang lain soal Saranjana. Apalagi kabarnya dia sering keluar masuk kota Saranjana gitu kan. Sering. Jadi aku baca di berita kan dia juga diliput gitu kan, dia tuh sering keluar masuk Saranjana. Kayak wah nih orang berarti udah sering keluar masuk gitu kan. Oh ya udah, datanglah aku ke sana tuh Kak. Tok assalamualaikum gitu kan, salaman dulu, perkenalkan diri, aku gini segala macam. Pak saya izin ya, saya rekam gitu buat podcast. Iya kata dia. Terus dia nanya nih pertama kali, bawa apa dia kesini? Bawa apa? Iya bawa apa? Aku digituin, itu tuh langsung kayak, hah bawa apa? Iya kan? Iya. Aku nggak ada bawa apa-apa selain pertanyaan gitu kan. Oh maksudnya bawa apa gitu? Bawa apa? Kayak aku juga nggak tahu apa. Kayak lu ngebawa sesuatu di belakang lu kan gitu. Nggak tahu juga. Terus kan aku liatin Burhan kan. Ini aku jawab apa gitu loh. Tapi Burhan langsung ketawa. Oh, Gina bawa pertanyaan, banyak pertanyaan gitu. Terus syukurnya Puabelanya tuh kayak ketawa. Hahaha gitu sama. Bercanda ya. Aku udah gugup Bang Jo kayak aku harus bawa sajen apa gimana nih gitu kan. Sedangkan aku nggak ada bawa apa-apa gitu. Iya nih Pak, aku bilang aku mau tahu soal Saranjana gitu kan. Oh iya kata dia, yaudah tanya-tanya. Sebenarnya sih menurut aku ada beberapa kendala ya komunikasi sama beliau. Pertama untuk berbahasa Indonesianya agak kurang fasih. Terus juga mereka tuh menggunakan bahasa Mandar. Bahasa Mandar itu berbeda dengan suku Banjar. Aku suku Banjar di sana, jadi beda tuh bahasanya. Suku Mandar itu ternyata, ini aku baru tahu juga setelah aku melakukan perjalanan, itu dari Sulawesi. Nah mereka, kok bisa di situ? Nah kan? Kok bisa di situ dia? Aku minum dulu deh. Ya minum. Iya aku jadi kayak belajar juga sih, ternyata suku Mandar itu dari Sulawesi di tahun 60-70-an something itu daerah mereka tuh terjadi kerusuhan gitu. Dia kayak ngungsi gitu Jadi terjadi huru-hara. Nah akhirnya mereka itu naik kapal menyeberang ke pulau terdekat, yaitu di Pulau Laut, Kota Baru ini. Nah mereka membuat pemukiman baru di desa Oka-Oka. Pada saat itu mereka nggak tahu ya Kalimantan tuh seperti apa, tradisinya seperti apa. Mereka membuat kehidupan baru aja, dan mereka juga nggak tahu soal Saranjana. Mereka nggak tahu tadinya awalnya, tapi lama kelamaan terjadilah kejadian-kejadian paranormal di desa mereka. Dan itu membuat mereka tahu, oh ada kehidupan lain di sini yang bernama Kota Gaib Saranjana. Nah gitu. Terus aku tanyakan sama Puabela, Saranjana itu sebenarnya apa sih gitu kan. Terus dia bilang
Ya Saranjana itu alam goib yang ditinggali sama jin, orang bunian, dan manusia. Jin, orang bunian itu kan yang pendek-pendek itu bukan? Bukan. Bunian tuh apa? Bunian itu kayak, kalau jin itu kan macam-macam ya, bentuknya ya kan, bebas gitu bentuknya macam-macam. Kalau bunian itu specifically jin yang bentuknya kayak manusia, cuman nggak punya filtrum. Oh, I see. Dia nggak ada ininya. Nggak ada ininya. Kita selama ini nyebutnya kayak orang tapi nggak ada ininya. Itu ada namanya bunian. Oh, itu bunian. Bunian sebutannya kalau di sana. Okay. Oh, di kepercayaan warga sana. Oh gitu. Terus ada juga manusia. Kata dia, manusia, kataku, bisa tinggal di situ. Iya, bisa tinggal di situ. Banyak kok yang berpindah. Pindah alam. Terus kataku meninggal, gitu kan? Pasti meninggal. Ada yang meninggal, rohnya pindah ke sana. Ada juga yang memang yang masih hidup pindah ke sana gitu. Oke. Kayak, wah menarik ya gitu. Karena aku langsung kayak, oke. Terus berarti kita manusia biasa bisa ya Pua gitu untuk pindah ke sana atau masuk ke kota itu? Bisa, kata dia. Ada 3 cara. Caranya gimana? Nah, yang pertama nih, siapa tahu Kak Jo mau pindah kan? Ini kabur dari polusi. Iya nih Jakarta parah. Yang pertama itu terpilih. Oke, terpilih. Kayak kamu di chosen one gitu. Ada alasan kenapa kamu terpilih. Misalnya disukai. Entah kamu mau diajak jadi saudara kah? Diajak untuk bekerja di Saranjana? Atau mau dinikahi? Makanya di cerita-cerita warga menikah dengan orang Saranjana. Itu alasannya karena dia menjadi orang terpilih. Makanya bisa masuk ke Saranjana. Yang kedua, tersesat. Ini sama lah ya kayak cerita-cerita orang naik gunung kan ada juga ya. Tersesatnya di Gunung Saranjana itu berarti? Di wilayah sekitaran Kota Baru. Jadi nggak melulu di gunung itu. Bisa aja di kota atau di lautan, tapi masih wilayah Saranjana. Mungkin ya apes aja gitu kan, lagi berada di posisi yang tabir antara dimensi Saranjana dan juga manusia terbuka. Terus dia masuk. Banyak banget tuh cerita-cerita kayak gitu yang beredar, yang pernah aku dengar gitu kan. Yang ketiga, itu ditemani juru kunci dan mendapatkan izin dari orang Saranjana. Oh, berarti juru kunci ini bisa membawa orang masuk? Ya. Itu kan jadi pertanyaan aku. Oh, berarti bisa dong gitu. Bisa dong. Bisa gitu kalau mendapatkan izin dari orang Saranjana. Jadi di juru kunci ini aku mikirnya awalnya apa juru kunci ini kayak dukun gitu ya. Maksudnya apakah dia paranormal? Jadi aku tanyakan tuh. Ketawa lah beliau gitu kan. Enggak gitu. Saya tuh cuman jembatan informasi antara dunia manusia dan dunia goib si Saranjana itu. Terus dia bilang dan sudah diakui menjadi penduduk kota Saranjana. Terus kayak, penduduk? Ada KTP? Ada. KTP-nya ada. Boleh saya lihat nggak? Boleh. Ini ada fotonya. Aku kasih lihat ya. Biar Bang Jo ngeliat sendiri. BTW ini Pua Bella ini orangnya nih. Ini orangnya. Nah, ini KTP-nya. Ini aku print full. Oke, coba. Menarik. Bahasanya bahasa Arab sih. Kataku kan sejak kapan gitu punya KTP itu? Ya semenjak dia diakui menjadi juru kunci. Aku juga minta dia cerita sih awal mula menjadi juru kunci itu gimana caranya gitu kan. Ternyata tuh dia dapat warisan berupa mandau dari pamannya. Nah itu tuh ada cerita nih mandaunya. Konon ini mandaunya Bang Jo. Nih dari Saranjana. Mandau ya? Ini ada tulisan Saran kan. Saran. Aku nanya tuh wepir itu apa gitu kan, tapi dia nggak jawab. Pokoknya wepir Saran itu dari Saranjana. Entah itu gelar atau apa ya wepir atau nama, tapi Saran itu Saranjana. Jadi dulu tuh pamannya Pua Bella ini pernah pipis gitu di hutan, buang air kecil. Biasanya mandau itu di pinggang lelaki petani gitu kan. Nah dia lepas kan, kalau nggak salah dia buang air kecil, terus dia lepas. Setelah selesai, ternyata mandaunya itu berubah jadi ini, ketukar gitu. Loh kok mandaunya? Gitu? Yang dia bawa awalnya kan mandau biasa. Mandau biasa. Terus ternyata pas dia selesai pipis gitu kan, ketukar. Kok beda gitu. Ternyata nggak lama kemudian ada yang mendatangi dia. Dan orang yang mendatangi dia tuh bilang, itu mandau saya tukar, ini mandaunya dari Saranjana.
Dan semenjak itu si paman punya mata batin gitu. Nah setelah pamannya nggak ada, diturunkanlah nih kepada si Wabela. Dan semenjak Wabela memegang Mandau ini, jadi ini tuh kayak kunci masuk Saranjana. Dari yang aku dapat cerita-cerita di sana, selama kita punya benda dari alam Saranjana, itu kita bisa masuk. Kayak punya akses, ngerti nggak sih? Jadi mungkin benda itu kayak ada energi atau resonansi yang kayak gitulah mungkin ya. Aku nggak ngerti juga sih penjelasannya. Tapi Kak, kita coba lihat KTP-nya dulu deh ini. Yang KTP-nya coba. Ini menarik ini KTP-nya ini. Ini kan bahasa Arab ya. Iya. Lebih mirip. Dia kan ada Bismillah. Coba Kak Jo tahu nggak artinya apa? Ya ini Bismillah. Kayak nama Allah gitu kan. Haula wa quwwata illa billah gitu. Nggak tahu ya, ini karena kurang jelas ya. Kalau agak campuran sih Kak, kayak nama Allah sama bahasa Arab lain gitu, tentang apa ya, yang nggak ada hubungannya sama Al-Quran atau apapun gitu, cuma bahasa Arab aja. Menarik. Mungkin kalau nggak tahu ya, kayak raja, tau raja nggak Kak? Tahu. Iya. Iya, aku juga berpikir kayak gitu waktu awal pertama kali ngeliat. Kayak raja gitu, cuma nggak tahu sih. Terutama yang ini ya kan? Iya. Kalau raja itu kan campuran kan, ada ayat-ayat dari Al-Quran sama bahasa Arab dicampur tuh. Ya aku juga ngeliat tuh waktu itu kayak gitu. Cuman nggak kebaca nih aslinya tuh apa nih artinya gitu. Iya. Mungkin subscribersnya Mas Joni ada yang bisa mentranslate ya. Translate this. Maksud dari KTP ini. Iya. Jadi KTP itu 2 lembar, depan belakang gitu. Iya, bolak-balik kayak gini. Oh gitu. Berarti yang hanya penduduk Saranjana aja yang ini. punya KTP ini. Nah, Kak Gina ketemu beberapa penduduk Saranjana di situ. Di desa itu. Apa cuma dia doang? Dia doang yang punya KTP ini. Oh, dia doang yang punya. Karena dia juru kunci kan. Oke. Gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau udah punya penduduk KTP ini berarti tinggalnya di Saranjana. Sebenarnya tinggalnya di Saranjana. Kenapa dia punya? Karena dia itu juru kunci dan bisa tinggal di dunia manusia. Karena dia mengemban tugas sebagai jembatan informasi itu. Oh iya, dia bilang gitu. Itu menurut dia gitu kan. Oke, lanjut. Yang menarik kan, jadi kayak, ini Wabela punya KTP-nya gitu kan. Terus gimana ini KTP-nya gitu berfungsi sebagai apa ya? Sebagai tanda dia penduduk sana. Saya kalau pemilu kata dia milih juga di sana. Kayak aku langsung menarik kok. Berarti mereka punya sistem pemerintahan jadi sendiri. Ada pilkada di sana. Ada pilkada. Siapa ini kandidatnya? Apakah capresnya juga sama kayak kita gitu ya? Ada debat capres juga. Apakah ada korupsi di sana? Apakah ada korupsi? Oke. Nggak bahaya ta? Oke, dia bilang dia juga milih di sana kalau ada pemilihan ya. Iya, jadi aku tanyakan, Wabela kan sebagai juru kunci tentu punya pengetahuan lebih daripada narasumber yang lain gitu. Iya kata dia. Jadi sistem pemerintahnya seperti apa? Apakah dipimpin oleh presiden atau oleh raja? Gitu. Nah, menurut dia itu tuh ada 2 wilayah gitu, terbagi lagi. Ini versi dari juru kunci pertama ya. Karena versi dari juru kunci kedua agak sedikit berbeda nih. Nah, terus kata si Wabela, jadi ada wilayah yang dipimpin sama presiden, ada juga wilayah yang dipimpin oleh raja gitu. Jadi kayak terbagi 2 gitu. Oh berarti ada kerajaan ya di sana kataku. Iya kata dia. Secara arsitektur gimana? Itu kan. Jadi iya yang kita tanyakan kan. Kata dia yang jelas Saranjana itu lebih maju dibanding Jakarta. Lebih maju dibanding Jakarta. Kalau Jakarta sebenarnya juga nggak merata ya pembangunan kota metropolitannya, paling di kawasan Sudirman gitu ya kan SCBD gitu. Nah kata dia tuh kalau di kotanya ya seperti itu, bahkan lebih daripada Jakarta. Begitu penggambarannya. Oke. Wah menarik ya. Terus kataku ada cerita-cerita yang bilang ada nih emas gitu, berlapis emas. Oh iya benar kata dia. Ada yang berlapis emas itu dikhususkan untuk wilayah atau bangunan kerajaan. Biasanya kerajaan-kerajaan gitu kayak wilayah pemerintahan pusatnya gitu ya. Itu akan lebih gemerlap mungkin ya, lebih ciling gitu karena ada emas, ada atau berlapis dengan kaca gitu. Oh oke. Berarti di antara gedung-gedung pencakar langit itu ada bangunan khusus kerajaan. Nah terus dia bilang di
Gunung Saranjana yang tadi aku kasih lihat. Di sana tuh sebenarnya ada tangga emas. Tangga emas. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat mata batin gitu, atau kita bisa masuk, kita bakal ngelihat karena itu aksesnya langsung ke pusat Saranjana. Bentar, tangganya tuh ngarah kemana? Ngarah ke kerajaan gitu. Ini kan gunung. Ini gunung kan? Coba bentar ya, fotonya tadi mana nih? Nah, ini gunung kan? Iya, gunung. Nah di belakang sini, nih, ini belok gini. Di belakang sini tangganya, spesifiknya dia bilang. Oke. Nah, tebingnya di sini nih, pintunya di sini. Kalau kita jalan ke sini ada tangga emas kata dia gitu. Oke. Kebayang ya kotanya seperti apa? Oh berarti emang seperti yang dibicarakan orang-orang gitu. Tapi aku pernah berekspektasi apakah secanggih Wakanda. Waduh, Wakanda. Karena kan ceritanya kayak gitu nggak sih, kayak kota yang terlindungi gitu, tidak bisa diakses sama manusia gitu. Apakah seperti itu? Kebetulan sih bapaknya kayaknya belum pernah nonton filmnya ya. Belum nonton Black Panther. Belum pernah nonton Black Panther gitu kan. Tapi penjelasan beliau sih secara gamblang, beliau bilang karena beliau tuh pernah ke Jakarta, tapi ini secara gaib ya. Bener. Ekspresi Bang Jo tuh kayak ekspresi aku tahu sih waktu itu. Ke Jakarta secara gaib. Bener-bener kayak aku waktu itu. Bener, itu gimana secara gaib caranya? Lanjut. Aku kan penasaran kan karena dia udah punya penggambaran tentang si Saranjana ini. Terus aku bilang kapan terakhir ke Saranjana gitu kan? Apakah ada jadwal khusus? Ada kata dia. Setiap malam Jumat, Kamis malam gitu. Abis maghrib, nanti selesainya jam 3 subuh. Saranjana berarti 1 malam gitu ya. Terus ngapain? Bakal dijemput nih pakai mobil sama temen dia. Dan dari Saranjana? Iya, dia dijemputnya di rumahnya dia. Terus naik mobil tapi langsung pindah ke dunia gaib. Kebayang ya? Dijemput dari mau pakai mobil dari kota Saranjana itu kan. Naik mobil, tahu ke dunia gaib gitu. Menarik ini. Nah, dia bilang tuh, kemana aja Pak gitu kan. Iya, dia bilang ke Batu Ladung tuh masih lingkungan Kota Baru ya. Terus ke Banjarmasin. Nah, kalau ke Banjarmasin ini udah beda kabupaten gitu kan. Banjarmasin tuh kota. Habis dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Palangkaraya itu Kalimantan Tengah. Oke. Habis itu kata dia ke Sulawesi. Naik mobil itu? Naik mobil itu. Via jalur gaib. Sampai ke Merauke, sampai ke Jakarta, sampai ke Aceh. Sabang sampai Merauke. Aku langsung kayak, Sabang sampai Merauke ya Pak? Iya gitu. Oke. Aku tuh kalau nggak kesana nggak bakal dapet cerita kayak gitu kayak. Iya. Iya kan, kayak kita tuh sulit kan ngebayangin gitu kan. Sulit. Dan itu dalam 1 malam kataku. Iya. Terus kan ada cerita nih, katanya perbedaan waktu. Iya kan? Kalau di dunia nyata itu 1 malam, di sana berapa hari gitu? Apa lebih lambat atau tidak? Menurut beliau sama aja. Kayak, oh berarti nggak ada perbedaan waktu ya Pak? Iya gitu. Tapi sebagian warga itu meyakini ada perbedaan waktu. Jadi misalnya hilang di sana dia ngerasa 1 hari, padahal di dunia nyata udah 7 hari gitu. Jadi kayak tergantung experience masing-masing orang gitu loh. Dan aku juga masih bertanya-tanya kan jatuhnya, terus gimana yang bener gitu? Iya mana kan? Tapi dia cuma ngejelasin kayak gitu ke aku. Terus aku nanya juga nih, bahasa yang digunakan apa gitu kan? Bahasa yang digunakan apa? Menurut dia karena tinggal di sana tuh persis seperti dunia manusia, jadi tergantung kesukuannya. Jadi di sana tuh ada juga nih suku Banjar, suku Mandar, suku Jawa, suku Sunda mungkin. Jadi kalau dia akan berbicara dengan sesuai sukunya. Tapi bahasa yang paling umum digunakan itu adalah bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Nah, Banjar itu adalah bahasa daerah utama di Kalimantan Selatan. Aku sempat berpikir kan, kok bahasa Banjar ya? Sedangkan di sini kan banyak yang menduduki itu suku dari Sulawesi, ya kan? Kenapa suku Banjar? Aku nggak ngerti tuh di situ. Tapi setelah di akhir perjalanan aku kan wawancara sejarawan juga, barulah aku mengerti kenapa itu bahasa Banjar. Itu nanti aku jelaskan dulu. Oh bahasa Banjar ya, iya.
Bahkan ada beberapa kasus nih kalau misalnya kadang-kadang warga itu kesurupan, kayak orang kesurupan gitu ya, yang kesurupan itu misalnya masuk orang Saranjana, dia bakal bahasa Banjar. Padahal warga itu, dia tuh kesehariannya nggak pakai bahasa Banjar, bahkan nggak bisa ngomong bahasa Banjar. Ketika kesurupan pakai bahasa Banjar gitu loh. Nah, kayak, oh seketika bisa bahasa Banjar kalau kesurupan orang Saranjana. Jadi bahasa utamanya bahasa Banjar, tapi ada juga bahasa Indonesia. Terus aku tanyakan, oh menarik juga ya gitu ya. Terus Puah Bella nih sebagai juru kunci pasti punya pengalaman yang macam-macam gitu kan. Kenapa sampai juru kunci? Mungkin ada sesuatu kah dia dipercaya sebagai juru kunci? Oh iya, kata dia, balik lagi dia sebagai jembatan dunia manusia sama dunia Saranjana. Misalnya nih ada kasus orang-orang hilang yang udah lapor polisi, dicari kemana-mana, warga itu akan berpikir, apa mungkin dia ke Saranjana ya? Bakal datangin Puah Bella buat minta dicariin kan keluarganya. Nah biasanya ketika Puah Bella itu masuk ke Saranjana, akan nyari itu, kita di dunia manusia lagi kehilangan si A gitu kan, ada nggak si A di sini? Kalau memang ada, berarti memang tinggal di Saranjana. Nanti Puah Bella ini bakal ngebujuk, pulang ya, keluarganya lagi nyariin, keluarga kamu tuh lagi nungguin loh gitu. Kebanyakan sih katanya nggak mau pulang. Karena enak. Kebanyakan tuh kayak kerja di sana. Di sini tuh ada salah satu foto orang hilang, tapi aku nggak bisa share karena di sini tuh ada kontaknya ya. Tapi aku mungkin bisa ngeliatin off cam sama Bang Jo nanti. Itu salah satu kasus orang hilang terakhir yang dia tanganin. Dan ternyata si ibu di foto itu tuh, itu kayak selebaran gitu loh. Orang hilang dicari, nomor HP hubungi gitu. Nah itu tuh dicari-cari kemana-mana, ternyata ketika keluarga datang ke Puah Bella, si ibu ini udah di Saranjana menjadi pegawai pengadilan. What? Dia lulusan hukum? Nggak tahu deh. Tapi kan coba lihat kan? Nah, dah. Itu nggak boleh dikasih lihat ke ini ya. Gampang nggak tadi sensor? Aman. Nih. Oke. Udah tua kan? Makanya nggak boleh dikasih lihat karena ada nomornya. Ada nomor kontaknya. Ada nama sama fotonya juga. Gitu. Puah Bella tuh ngasih lihat ini loh katanya yang terakhir. Nah terus tuh ada lagi nggak kataku cerita orang yang ke Puah Bella yang menarik gitu kan buat diceritain. Oh ada lagi kata dia. Nah ini mind blowing banget nih kak. Gimana tuh? Saking mind blowing tuh kayak hah gimana gitu kan. Jadi ada satu orang, di sini aku ceritakan tapi aku samarkan, aku lupa lagi nama samarannya siapa, aku bikin kemarin ya, sebut saja Jody misalnya, Jody ya, editor KW. Jody. Si Jody ini terlilit hutang 120 juta. Oke. Itu nominal yang sangat besar bagi dia gitu kan. Dia adalah warga sebelah, kabupaten sebelah, warga Tanah Bumbu. Dia udah cari segala cara untuk melunasi hutangnya, tetap nggak bisa. Utang terlilit, ditagih-tagih orang gitu kan. Terus dia teringat nih, ada cerita kalau dia tuh punya saudara di Saranjana. Entah dia berpikir kayak, bisa nggak ya gitu, mungkin nggak ya. Tapi kayaknya ini patut dicoba deh, karena jalan terakhir. Karena orang di sana udah kayak rahasia umum ya. Saranjana itu pusatnya di Oka-Oka, kayak rahasia umum daerah pesisir lah. Berangkatlah dia nih, si Jody ini menuju daerah pesisir desa Oka-Oka ini. Ke desa Tanjung Lalak, nyari juru kunci, nemuin Puah Bella. Oke. Dia bilang, Puah, tolong saya, ada nggak saudara saya di Saranjana? Saya lagi kelilit hutang. Saya nggak tahu gimana cara melunasi hutang. Mungkin saudara saya di Saranjana bisa membantu. Terus Puah bilang, coba aku cek dulu ya, beneran nggak ada saudara kamu di sana? Puah Bella ke Saranjana, ngecek, berkomunikasi lah sama orang sana. Oh iya benar, Jody punya saudara di Saranjana. Bentar, Puah Bella ini, oke, aku ke Saranjana dulu ya. Ini perginya gimana sih? Itu pertanyaan kan? Jadi dia tuh sebenarnya bisa berkomunikasi secara langsung, atau kalau ini dari ceritanya dia ya dia berpindah ke situ, ke alam situ. Maksudnya secara instan gitu bagaimana? I don't know sih. Oke. Tapi dia bisa berkomunikasi lewat HP loh. Aku tadi lupa cerita tuh di bagian itu. Pakai HP? Iya. Sama yang di Saranjana? Oh kita belum ke bagian situ ceritanya? Belum? Belum. Oke.
pokoknya dia ngomong lah dulu nih sama orang Saranjana kan. Ada nih saudara Jody gitu. Ya udah, si saudara Jody ini dihubungin. Itu saudaramu di dunia manusia lagi butuh duit 120 juta. Setelah banyak obrolan, terus kata saudara Jody yang di Saranjana, oke, sebentar dulu ya saya ngurus beberapa hal. Setelah beberapa lama, dia menghubungi lagi nih Puabella, ngasih satu cek uang yang bisa dicairkan di bank. Pertanyaan kamu pasti, bisa cair nggak? Iya, bisa cair gitu. Aku langsung nanya, bisa cair nggak? Ternyata bisa dicairkan 120 juta. Cek itu bisa dicairkan di bank. Bisa dicairin? Jadi uang cash. Aku nggak ngerti sih ya. Makanya itu salah satu perjalanan yang menarik sih menurut aku. Iya benar. Itu cek beneran? Cek beneran, kertas. Cek sebagaimana cek. Kamu dikasih lihat buktinya? Enggak, itu kan udah cerita lama. Jadi dia nggak nyimpan bukti ceknya? Nggak ada bukti ceknya. Kayak beliau tuh cuma bantu-bantu warga aja yang kayak ada berkaitan dengan Saranjana gitu. Tapi itu menarik. Harusnya minta lebih. Buat modal usaha ya. Oke, terus. Nah, di saat itu kan aku kayak, wow, semakin mind blowing saja cerita di sini gitu. Iya, kata dia. Aku makin penasaran, bisa nggak Pak? Dia bilang, Gina mau Saranjana gitu. Mau ya? Mau, kata aku kan. Mau lah, gitu, udah jauh-jauh sini gitu. Terus dia ngambil handphone tuh, kayak segini. Terus telepon. Hai, ngomong-ngomong gitu kan. Pakai bahasa Banjar? Ngomong bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya, tapi aku kayak nggak jelas itu ngomong apa, karena Puabella ini kan udah tua gitu kan. Jadi kadang pelafalannya agak kurang jelas gitu menurut aku. Kayaknya sih dia kayak orang Saranjana. Terus aku tanya ke Burhan di samping aku. Orang Saranjana, kata gitu. Iya, katanya. Orang Saranjana gitu kan. Kok bisa teleponan? Ternyata via WA. Via WA lagi. Bentar, ini oh my god. So mind blowing. Ini urban legend yang menarik banget. Aku kayak berpikir apakah di kota gaib lainnya juga seperti ini gitu. Karena aku penasaran. Aku pasti minta lihat nomor HP-nya. Coba. Udah dia selesai, dia bilang kan, ini ada namanya Gusti Gina dari Jakarta mau ke Saranjana. Iya, bawa aja ke gunungnya gitu kan. Ya, udah diizinkan kan. Udah selesai dia ngomong, wah boleh nggak saya lihat nomor handphonenya? Boleh. Nih, gitu, dia ngasih lihat kan. Tapi nggak boleh dipublish. Oke, nggak boleh dipublish. Aku nggak bisa ngasih tahu ya di sini apa nomor handphonenya. Aku cuman bisa ngasih tahu clue-nya. Jadi nomor handphonenya itu sama plus 62 juga. Plus 62 kan Indonesia ya. Indonesia. Tapi setelah itu satu angka aja sampai akhir. Oh jadi kok merinding gak? Iya. Coba aku juga merinding. Kayak misalnya plus 62 1 gitu. Iya gitu. Oh gitu. Tapi lu berusaha menghubunginya nggak? Aku nyari di get contact. Apa? Solusi banget ya sih kita zaman sekarang. Pas lu lihat apa, debt collector gitu? Banyak namanya. Kayak orang Saranjana, hantu, jin Saranjana gitu. Oh gitu. Nah terus tuh aku ada cerita juga kan ke salah satu teman gitu loh. Nomor ini. Kata dia tuh beli nomor cantik itu emang bisa. Tapi nomor cantik yang berderet satu angka. Kayak misalnya nih 4 angka gitu. Itu udah mahal banget harganya. Apalagi yang sederet kayak gitu. Itu bisa mungkin ratusan juta atau iya sih, bener. Untuk membeli nomor cantik itu. Nggak pernah gue liat ada nomor HP itu 1 angka. Kayak aneh banget. Makanya. Terus dia telepon lagi kan, dia kayak, ini nomornya. Dia telepon gitu. Nyaut kayak tut gitu. Dia nyaut lagi. Bingung nggak? Itu kayak bener-bener deh kayak kewarasan aku tuh. Iya bener. Dipertanyakan di saat itu gitu. Gimana nih aku berpikir untuk tetap logis gitu kan? Bener. Apalagi pas via WA. Via WA, ngerti gak sih? Itu sudah, gue gak ngerti. Minum dulu. Berarti kota Saranjana ini kayak kota biasa gitu ya? Iya, kota biasa. Kota biasa aja gitu. Ada WA, ada Line mungkin ya? Iya, Instagram mungkin. Instagram mungkin bener. Atau salah satu penonton
Bang Joni adalah orang ada YouTuber juga. Who knows ya kan? Cuma bedanya nih kota gaib. Gaib. Makanya Pua Bella bilang nggak ada bedanya dengan dunia manusia tuh, nggak ada bedanya katanya. Sama aja. Terus. Apalagi sampai teleponan gitu kan. Ini tuh aku udah kayak wah, kayak udah gak karuan gitu. Ini aku kalau mau percaya hal ini mau banget gitu kan. Karena aku berangkat dari pertanyaan gitu, keraguan-keraguan aku, keskeptisan aku. Terus ya udahlah, kita berangkat ikutin Pua Bella ke Gunung Saranjana. Aku kan sambil videoin juga buat vlog. Jadi ada videografer aku ngevideoin. Kita tuh jalan dari rumahnya dia sekitar 40 menitan lagi. Karena dari mobil tuh ada batas jembatan gitu ke desa Oka-Oka, nggak bisa. Harus naik motor lagi gitu. Karena jembatannya rusak. Kita pakai motor, ngelewatin, nyampailah di ujung desa tuh ada satu rumah sebelah kiri, ke kanan, pantai Saranjana. Jalan lagi, baru parkir motor di situ. Harus jalan kaki melewati bukitnya, menuju ke gerbang Saranjana. Nah sebelum nyampe gerbang, itu tuh Pua Bella di sana kayak gak langsung ngajak aku ke gerbang itu. Dia kayak sibuk gitu loh, teleponan. Aku nggak tahu awalnya teleponan sama siapa. Kayak gitu-gitu kan. Kayak lagi sibuk apa nih? Terus aku tanya Burhan, kenapa gitu? Apakah ada masalah? Dia lagi teleponan sama Putri Saranjana. Putri Saranjana ini apa maksudnya? Seorang pimpinan apa gimana? Seorang putri dari Saranjana. Oke. Jadi kayak mungkin putri kerajaan gitu kan. Oke, iya. Aku sama tim aku tuh kayak langsung gitu kan. Iya katanya. Terus ngobrol-ngobrol lama tuh, sedangkan hari tuh udah mau maghrib. Nah, terus dibilang coba kasih teleponnya ke Gina. Nah, aku langsung nggak karuan rasa tuh sebenarnya kan. Ngomong ini bener orang Saranjana apa manusia yang aku orang Saranjana, kan aku belum bisa memastikan ya. Kecuali dia ada di hadapanku ya. Mungkin aku bisa mengkonfirmasi nih. Udah aku ambil handphonenya, aku angkat. Terus dia tanya, Gina benar mau masuk ke Saranjana gitu. Iya kak, kalau boleh kata aku kan. Mau lihat kotanya. Lu ngomong sama putrinya itu kan? Iya, di telepon. Suaranya gimana? Nah suaranya gimana? Aku berpikir kalau misalnya dia orang yang ngaku, kayaknya bukan orang sekitar situ, bukan daerah situ, karena tidak ada dialek kedaerahannya. Oke, nggak ada dialeknya. Dia memakai bahasa Indonesia yang baku gitu. Oke. Kalau misalnya dia orang sana, aku tuh bakal ngenalin, oh ini dialek orang Kalimantan gitu kan. Kita orang daerah pasti kan bisa ngenalin itu kan. Nah dia nggak ada dialek itu. Oh oke, kataku. Ya sudahlah. Aku pikir udah diizinkan kan. Tapi ternyata coba kasih teleponnya ke Pua Bella lagi gitu. Aku kasih ke Pua. Ternyata dia masih teleponan tuh. Aku nggak tahu ya. Sampai sekarang aku juga nggak tahu mereka ngobrolin apa. Pokoknya pada akhirnya si Pua itu ngajak aku ke depan gerbang. Terus katanya orang Saranjana minta foto aku. Jadi aku difoto lah. Makanya difoto bertiga nih sama Burhan sama Pua. Dan ini dikirim ke Saranjana. Karena dia minta kan. Nah ini fotonya tadi. Nah ini nih. Nah di belakang ini di tebing. Ini nih gerbang ke Saranjana. Ini kayak teras kerajaan gitu. Nah, jadi ini ininya. Tebingnya. Ini gerbangnya. Ada tebingnya yang lebih jelas, bentar. Mana ya foto yang lebih jelas? Nah, ini dia tebingnya. Yang lebih jelas. Gitu. Oke, ini tebingannya. Yang diduga gerbangnya ya. Nah, itu gerbangnya, diduga gerbangnya. Jadi ada 2 gerbang. Yang pertama goa kecil. Tapi goa kecil itu waktu aku kesana kak, itu tuh lagi pasang air. Jadi aku nggak bisa masuk gitu. Yang kedua adalah tebing tadi. Nah terus kan setelah dipoto kayak gitu, ada syarat yang kayaknya nggak bisa aku lakukan gitu loh. Nggak tahu juga detailnya gimana, dan Burhan yaudah gitu kan, masih ada waktu. Aku kan masih beberapa hari juga di desa itu, mungkin bisa besok atau lusa gitu kesana lagi. Oh ya udah, karena udah mau maghrib juga. Jadi menurut informasi sebenarnya
Gerbang itu akan tidak bisa diakses atau ditutup ketika menjelang azan, waktu sholat. Setiap azan? Oh, setiap azan tutup gerbang? Jadi kayak sangat strict gitu loh dengan waktu sholat. Oke. Jadi gitu, oh ya udah oke gitu kan. Padahal untuk masuk itu pun Puabella ini harus melakukan perizinan lagi, ada 3 pos totalnya untuk bisa membawa aku gitu. Oke. Oh jadi oh ya udah kita balik dulu lah. Hari itu perjalanannya singkatnya berakhir di situ. Untuk hari pertama di Desa Oka-Oka. Oke. Kita balik dan selama balik itu perasaan aku dan tim tuh kayak campur aduk gitu loh. Semuanya kan kayak apa ini yang baru kita saksikan gitu kan. Oke. Dan selama di jalan itu juga Puabella kan buka pintu kaca mobil terus disapa-sapa warga. Ternyata warga tuh kalau ketemu dia nyapa gitu kan. Jadi aku kayak mau konfirmasi, oh berarti emang Puabella ini dikenal ya di desa ini, mungkin emang dihormatin gitu ya. Oke. Dia juga kalau nggak salah memang pegawai kecamatan apa gitu. Emang salah satu perangkat desa gitu. Oh oke, memang bukan orang yang sembarang gitu kan. Baiklah. Antar Puabella pulang ke rumahnya, aku sama tim balik ke penginapan. Di malam itu sih syukurnya waktu kita ngecek-cek stok video tuh aman. Jadi kita cek video, suara aman. Singkat cerita besok hari. Nah besok hari ini aku ketemu dengan 2 juru kunci sama sekitar 2 narasumber. Jadi ada 4 yang aku wawancarai. Yang pertama itu bertemuan dengan Ibu Sania. Ini juru kunci yang udah cukup sepuh ya. Beliau ini perempuan, jadi sudah lama menjadi juru kunci. Bahkan beliau ngajakin aku ke Gunung Saranjana. Nah, ini ada videonya nih. Oke. Ada video janggal yang mungkin aku bisa kasih lihat ke Kajo. Karena aku juga nggak tahu itu tuh apa. Nih Ibu Sania namanya. Nah, kalau Ibu Sania ini dia punya versi cerita yang sedikit berbeda ya soal Saranjana terkait dengan kotanya gitu. Aku ngasih lihat video dulu deh biar Bang Jo. Soalnya di pertanyaan aku sih terutama. Jadi aku kan ngambil video ya di sana. Waktu ngecek tuh nggak berpikir ada hal-hal aneh. Cuman ketika aku ngedit, barulah nih menyadari ada suara aneh di video ini. Coba kakak lihat dulu deh. Nih waktunya coba 4 Desember 2022 9.38 ya. Iya. Video setelahnya sama kan? 9.38. Berarti cuma beda beberapa detik, nggak sampai 1 menit ya. Harusnya pakai headphone sih biar kedengaran. Videonya cuma beberapa detik tapi menangkap suara kayak orang ngaji. Oke. Ngaji atau bersenandung gitu. Ini goa. Sini, Bi. Naik, Bi. Ini goa. Sini, Bi. Naik, Bi. Ini goa. Sini, Bi. Naik, Bi. Nah, berusaha untuk logis. Itu posisinya cuma 2, aku sama Habibi, adik aku yang ngevideoin. Tim di depan, di balik bukit. Di balik bukit, jadi jauh banget. Gak mungkin kedengeran kalau dia bersuara. Terus adik aku, tim aku juga kalau misalnya lagi nge-record nggak bakal ngomong kecuali aku yang boleh ngomong. Pasti kan tim kita udah ngerti ya kayak gitu. Oh berarti bukan aku, bukan tim aku. Coba aku tanyalah ke Burhan, warga desa yang ikut. Aku chat dia, Kak Burhan, aku dapat suara ini nih di video ini. Apa itu suara Kak Burhan? Kata dia, bukan, itu bukan suara saya. Lagian saya posisinya jauh dan tidak pakai mikrofon. Jadi nggak mungkin suara saya masuk ke mic, kamera jauh banget gitu kan. Nggak bakal masuk. Terus aku pikir apa itu suara dari masjid ya? Mau sholat gitu kan, mau azan. Tapi seingat aku masih pagi. Nah tadi lihat waktunya masih jam 9.38 kan. Belum waktu zuhur. Sekalipun mau waktu zuhur, itu jarak dari bukit ke masjid itu jauh. Jadi hipotesis aku tuh gugur semuanya. Iya, benar. Sekarang itu suara apa? Kata Burhan mungkin itu suara dari Saranjana kayak ngaji gitu.
mungkin hadiah gitu. Bisa jadi. Kayak gitu kan. Tapi harusnya tuh kalau misalnya memang orang di video selanjutnya cuma berselang beberapa detik ada dong. Harusnya. Ini cuma di video itu adanya. Jadi kayak apa ini? Coba biarkan penonton Bang Jo siapa tahu lebih menyimpulkan tahu. Sendiri itu menyimpulkan suara sendiri itu suara apa. Sama Ibu Sania sama sih kayak dijelasin tentang Gunung Saranjana, ini tempatnya, ini gerbangnya gitu. Beliau ngasih tahu kalau misalnya mau masuk, kalau versi Ibu Saniah ya, itu justru kayak ada syarat tertentu gitu. Kayak misalnya bawa dupa Krishna namanya gitu. Kayak ada syarat-syarat tertentu gitulah kalau dari versi beliau ya. Karena Ibu Saniah ini untuk masuk ke Saranjana dia versinya kayak astral projection. Oke. Rogo Sukmo. Itu tadi aku apa bahasanya mau bahasa sendiri. Rogo Sukmo. Gitu kalau versi dia. Berarti cuma ininya doang yang pergi ke sana ya, nggak fisiknya. Iya, nggak fisiknya. Kalau dari versi Ibu Sania. Dan dia punya cerita sendiri juga nih asal mula dia menjadi juru kunci gitu. Dia menjadi juru kunci. Apa dia dapat KTP juga? Dia nggak punya KTP. Nggak. Kata dia untuk punya KTP itu harus tinggal di situ. Tapi dia punya benda dari Saranjana. Cuman dia nggak mau nge-reveal ke aku. Oh, dia nggak ngasih tahu. Nggak mau nge-reveal itu. Oke. Dan dia bilang memang bisa komunikasi, teleponan sama Saranjana. Oh, berarti sama ya statementnya kayak si Bella itu. Bedanya, kalau Bu Sania itu nggak bisa nelpon, hanya menunggu telepon dari Saranjana. Jadi kayak tiba-tiba dihubungin gitu. Terus kataku kalau Bu Sania mau ngehubungin gimana? Nggak bisa. Lewat komunikasi batin, kayak aku lagi butuh nih berhubungin dengan orang Saranjana, bakal ditelepon. Nanti kan masuk kan nomornya. Kalau nomornya itu kamu terekam ya berapa nomornya, ditelepon lagi bisa nomornya udah nggak aktif lagi, nggak nyambung, atau kayak ke orang asing aja gitu. Padahal nomornya tadinya nelpon sebagai orang Saranjana, pas mau ditelepon balik udah nggak bisa. Dan apakah nomornya sama? Kalau ini tipikalnya dia nggak bilang. Oh, dia nggak bilang? Karena katanya nggak boleh bilang. Kalau Ibu Sania tuh masih kayak ada hal-hal yang menurut dia udah berjanji tidak melanggar hal itu. Kata dia tuh ada hal yang bisa dibagikan ke manusia, ada yang nggak boleh gitu. Aku juga bertanya tuh soal komunikasi via WA, via telepon tuh gimana gitu kan. Dan jawabannya ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh manusia seperti saya. Berarti Bu Sania ini bisa bilang hati-hati banget lah dia. Iya, hati-hati banget dia. Dia hati-hati banget sih. Jadi salah satu narasumber aku itu dia udah sekarang usianya ibu-ibu ya, kayak mungkin 50 something atau hampir 50. Dia datang tuh ke rumah tempat aku menginap sama suaminya. Dia direkomendasiin sama pemilik penginapan. Saya punya temen nih, punya cerita gitu. Dulu beliau ini pernah berpindah ke Saranjana sekitar 2 hari 1 malam, 2 hari 2 malam. Dan setelah itu sempat kayak kurang waras ya gitu selama 1 bulan. Kayak tidak ada jiwanya di dalam tubuhnya, hanya raganya aja balik. Aku tanya kejadiannya kapan? Waktu kecil. Namanya Ibu Musdalifah. Aku ceritain dari awal mungkin ya. Di zaman dulu tuh waktu kecil dia, desanya aja tuh sekarang masih sepi ya menurut aku, masih jarang penduduk gitu. Desa apalagi Okoka itu? Iya, Desa Okoka, Desa Tanjung Lalak. Dia kan sebelahan gitu desanya. Apalagi di zaman dulu gitu loh. Nggak sebanyak seramai sekarang. Ramai versi mereka sekarang pun menurutku bagi aku tuh masih sepi gitu. Nah suatu hari si Ibu Musdalifah ini dia tuh main sama teman-temannya di dekat sekolah. Dia main gitu kan, lari-larian lah anak-anak. Terus dia ada satu pohon sama batu di dekat sekolah itu. Dia pikir kayak, ih lucu deh main di sini gitu kan. Anak kecil kan nggak mikir yang aneh-aneh ya. Jadi dia iseng aja. Jadi dia mainin tuh batunya. Ketika dia mainin gitu, pas dia ngangkat kepala gini, yang tadinya ini hutan-hutan belakang sekolah gitu, rumput-rumput ilalang, teman-temannya ada, tiba-tiba tuh berubah. Dia berada di sebuah pemukiman rumah elit
pemukiman elit di Jakarta di mana ya? Peak mungkin ya? Peak mungkin lah. Ya peak ya, mungkin kayak gitu. Atau mungkin lebih dari itu. Tapi versi yang dia lihat itu, semewah itu masih menggunakan rumah panggung. Rumah panggung itu kan khas di Kalimantan kan. Tapi versi rumah panggungnya ini yang mewah gitu, yang megah gitu ya. Bukan rumah panggung biasa. Dia bingung tuh. Ah, di mana nih saya? Kok nggak ada teman-teman saya gitu kan? Ada ibu-ibu datengin dia. Adek, ayo sini ikut kita. Ayo main gitu. Dia masih bingung, tapi masih belum merasa takut ya. Namanya anak kecil, diajak lah. Jadi lagi ada pesta gitu lah. Orang lagi kayak ada makanan-makanan gitu. Orang kayak lagi nggak makan-makan gitu. Dia ditawarin, ayo ikut makan juga. Tapi dia nggak mau gitu. Saya mau nyari teman-teman saya, mau pulang. Orang Saranjana, dia nggak tahu ya itu Saranjana. Orang Saranjana itu kayak, yaudah di sini aja dulu. Itu main sama yang lain. Ada juga anak kecil di situ. Jadi dia masih main tuh sama anak-anak itu, masih enjoy lah ya. Walaupun masih nggak ngerti kalau udah pindah alam nih. Udah lama, mungkin dia udah lelah bermain, mencari teman-temannya. Dia nyari jalan pulang. Jadi dia jalan sendiri, jalan tuh. Kok nggak nemu-nemu ya jalan pulang? Di desa saya kan nggak ada nih bangunan seperti ini, rumah-rumah megah seperti ini tuh nggak ada. Orang-orangnya juga tidak seperti ini. Kebanyakan yang dia lihat itu memakai pakaian cerah, kayak warna kuning. Nah, terus dia mikir. Pakaian kayak kaos gitu. Pakaiannya manusia biasa, tapi memakai warna-warna cerah, kebanyakan kuning gitu. Dia jalan terus. Ini kayak di kota mana ya? Setahu aku tuh di kabupaten ini nggak ada kayak gini. Selama jalan-jalan hidupnya ya, nggak pernah diajak orang tua ke tempat seperti ini. Karena dia tuh udah capek banget gitu kan, mau pulang, nangis lah dia. Nangis gitu kan, nangis kayak gini. Didatengin sama orang-orang, kayak adek kenapa nangis gitu. Tapi dia mau pulang gitu. Tanpa sadar, dia tuh udah lama terjebak di situ. Nah, sedangkan di dunia lain ya, di dunia nyata, orang tuanya si Musdalifah ini pas mau maghrib, kok nih anak nggak pulang-pulang, main gitu kan. Oh, coba kita cari ke rumah temennya. Carilah ke rumah temennya. Musdalifah mana? Kok nggak pulang? Oh, kata teman-temannya, loh nggak ada sama kita. Tadi sih main sama kita, tapi dipikir pulang duluan. Nggak ada pulang ke rumah gitu kan. Namanya di desa ya, pasti kalau misalnya ada cerita kayak gitu langsung heboh dong. Langsung, wah ada hilang. Semuanya langsung gotong royong nyari Musdalifah. Jadi ada semacam tradisi di desa itu namanya begandang nyiru. Kayaknya di Jawa sih ada juga ya. Kayak pakai nyiru itu tuh alat buat menampi beras, tau nggak? Oh, tahu. Nah, yang dari anyaman gitu tuh. Nah, itu biasanya kayak digendang-gendang gitu sambil dipanggil namanya. Musdalifah, Musdalifah di mana? Musdalifah gitu. Konon itu untuk mencari orang-orang yang disembunyikan di alam gaib. Nah, Musdalifah tuh dicari, gak nemu-nemu. Sampai besok harinya. Ini nih panjang nih sebenarnya timelinenya ya. Satu kampung sudah bekerja sama untuk mencari Musdalifah ke semua titik, ke semua penjuru, gak nemu juga. Sampai udah malam, orang tuanya juga udah mikir, aduh kemana nih anak, udah was-was banget kan. Ya udah kita coba besok lagi. Besok dicari lagi. Sedangkan di dunia nyata, di dunia Saranjana, Musdalifah tuh lagi nangis, pengen pulang nangis, dan selalu ditawarin tinggal di sini aja gitu kan. Sama orang-orang Saranjana. Orang-orang Saranjana, ayo makan di sini daripada kamu kelaparan. Kamu udah lama di sini gitu kan. Ya Musdalifah nggak mau, dia mau pulang. Singkat cerita, ini kan udah hari kedua ya. Hari kedua, si Musdalifah itu dia cerita di waktu dia nangis itu, dia udah kayak berasa putus asa banget. Kayak udah merasa di titik terendah ketakutannya dia karena nggak ketemu orang tua. Dia nangis sekencang-kencangnya. Di sela-sela tangisannya dia itu, dia dengar kayak suara-suara orang manggil dia. Musdalifah, Musdalifah. Ternyata itu tuh suara warga yang begandang nyiru tadi, manggil-manggil dia. Nah terus dia kayak, kayak ada yang manggil aku gitu kan. Barulah beberapa lama kemudian, nih warga lagi keliling-keliling gitu, nemu si Musdalifah, kelihatan udah tubuhnya di tempat yang sama. Yang di main batu itu? Main batu itu, di dekat pohon itu.
batu besar itu. Ketemulah nih anak. Tapi waktu ditemuin Musdalifah, itu bukan kayak mama, enggak. Dia tuh matanya merah, terus membelalak kayak orang kesurupan gitu loh. Kayak mau menyerang. Nah, Musdalifah mengaku di situ dia kayak udah kehilangan kesadaran gitu loh. Iya. Terus warga kan, oh yang penting sudah selamat gitu. Dibawalah, orang tuanya juga bawa ke rumah. Tapi Musdalifah itu, dia itu ditanya, kamu kenapa? Kamu kemana? Gak mau jawab sama sekali. Diem atau enggak dia marah-marah, teriak-teriak. Dia loncat-loncat sampai loncat dari rumah gitu kan. Hah? Gak jadi minum gua. Bener. Loncat dari rumah. Iya kan rumah panggung. Loncat tinggi kan bahaya ya gitu. Makanya masih kecil. Itu ditakutkan, terus dia kayak mau menyerang-nyerang orang gitu. Pokoknya sangat berperilaku agresif. Kayak kesurupan gitu lah ya? Iya, makanya kayak dianggap agak kehilangan kewarasan gitu kan. Nah itu tuh berlangsung cukup lama. Nggak bisa tenang. Dengan sangat-sangat terpaksa orang tuanya memasung dia. Akhirnya Dipasung. Untuk melindungi dia, tidak melukai diri. Dan dia biar tidak melukai orang lain. Karena dia kalau ditanya tuh nggak bakal bisa komunikasi. Paling dia bilang ada yang manggil, ada yang ngajak gitu. Aku dipanggil gitu kan. Setelah berkomunikasi, ini gimana nih? Apakah ini cuman efek hilang aja? Seminggu 2 minggu bakal normal? Ternyata enggak. Masih berlanjut sampai 1 bulanan lebih. Kayak gitu terus. Dan posisinya dipasung gitu kan. Ada seorang paranormal yang dihubungi keluarga dan juga melihat kondisi Musdalifah. Dia ngeliat, oh Musdalifah ini cuman raganya di sini. Sukmanya itu masih ketahan di Saranjana. Nah, aku tuh kayak bingung. Berarti jiwanya itu masih ada di sana ya, sebagian gitu. Makanya dia nggak bisa utuh berada di dunia nyata. Rupanya ketika si paranormal ini berkomunikasi, si Musdalifah ini udah kayak diinginkan gitu menjadi anak di sana, diinginkan sama orang Saranjana. Tapi dia bilang dia bisa nih melepaskan Musdalifah, harus ditukar dengan sembelih kambing. Kalau misalnya mau balik, karena si Musdalifah juga yang jiwanya di sana tuh dia nggak mau menetap, disuruh makan nggak mau. Jadi ada satu kepercayaan warga lokal kalau misalnya udah memakan makanan di Saranjana nggak bakal bisa balik gitu. Si Musdalifah waktu itu nggak mau karena dia mau ketemu orang tuanya gitu kan, namanya anak kecil. Nah akhirnya dipikir apa kita harus melakukan ritual itu ya gitu kan untuk menebus sukmanya si Musdalifah ini. Nyembelih kambing. Nah pada waktu itu nggak ada kambing di desa itu. Adanya. Jadi setelah melakukan negosiasi dari si paranormal, akhirnya bisa melakukan dengan ayam, sembelih ayam. Dan sembelihnya harus dilakukan di titik batu itu. Si Musdalifah main itu harus dilakukan di situ. Setelah dilakukan itu sih syukurnya Musdalifah kembali normal hingga sekarang. Sekarang kan udah tua nih. Dan dia setelah dia udah normal itu dia baru bisa cerita ke orang tuanya apa yang terjadi. Nah, tadi yang belum kita tanya tuh si Musdalifah ini. Dulu kan dia waktu masih kecil kan ngalaminnya. Sekarang dia sudah besar. Sudah besar, bukan besar lagi. Sudah dewasa. Sudah dewasa, sudah tua lah bisa dibilang. Lalu sekarang umurnya kalau dari foto tadi ada. Oh, ini ada fotonya. Nah, ini beliau nih. Nah, jadi ini guys, yang jilbab biru ya. Iya, beliau sama suaminya. Jilbab biru ini Musdalifah. Kalau dilihat dari fotonya sih kayaknya mungkin 50-an kali ya? Mungkin ya. 50-an berarti ya. Itu ceritanya si Musdalifah. Nah, lu bilang ada 3 juru kunci. Tadi kita udah bahas Puabella, Busania, sama yang terakhir siapa nih juru kunci? Oh, Kaigana. Kenapa? Kaigana namanya. Kaigana. Kai itu kakek. Kakek ya? Kakek di Kalimantan. Ini beliau. Ibu Sania sama Puabella tadi juga masih banyak kayak ceritanya. Tadi aku baru spill dikit gitu. Nah, Kaigana ini belum aku ceritain tadi ya? Belum. Nah, ini Kaigana. Beliau ini udah paling sepuh ya di Paling situ? Paling sepuh beliau. Oke. Nah, dia ada cerita apa tuh? Nah, ini nih punya Kaigana. Oke. Jadi bisa dibilang Kaigana tuh kayak healer, penyembuh. Penyembuh ya?
Jadi ini dapat batu kayak batu mustika kali ya? Iya, jadi itu menurut Kaigana dikasih dari orang Saranjana. Oke. Nah, batu ini yang membantu dia untuk menyembuhkan kalau ada orang punya penyakit tertentu gitu. Disembuhkan melalui mediumnya batu ini. Nah, boleh nggak gue tanya, proses cara beliau dapat batu itu gimana? Apa tahu-tahu muncul? Enggak. Ada yang ngasih nganter ke rumah beliau waktu beliau di luar. Terus dikasih ke orang rumah. Nah, dititipin gitu. Ini buat si Gana gitu kan waktu itu. Dititipin apa nih? Cuman batu gitu kan. Ternyata itu tuh batu dari Saranjana karena dia didatengin lagi. Jadi si Kaigana ini punya sahabat dari Saranjana yang secara rutin menemui Kaigana gitu. Oke. Berarti Kaigana ini berarti pekerjaannya emang ini ya, membantu orang-orang dalam hal mistis bagaimana? Sebenarnya dia tuh petani pada awalnya. Sering bertani di sekitaran Gunung Saranjana. Nah, menurut dia, waktu dia bertani gitu, dia tuh sering tuh denger kayak aktivitas dunia lain gitu di Gunung Saranjana. Padahal kan harusnya sepi gitu ya. Tapi kayak denger ada suara orang ngobrol, segala macam. Cuman ya udah tahu aja, itu mungkin dari Saranjana gitu kan. Nah, orang-orang di zaman dulu itu tuh main togel, tau gak sih? Tahu togel. Nah, kalau di sana tuh namanya buntut. Buntut namanya gitu. Nyari nomor kan. Nah, orang-orang di Kalimantan itu kalau yang main kayak gitu ya, orang-orang tertentu. Kan itu nggak semua orang. Nggak semua orang. Nanti dikira semua orang lagi. Oknum tertentu yang mencari nomor itu ke hal goib. Nah, jadi mereka nyarilah ke Gunung Saranjana itu. Lalu kebetulan ketemu sama si Kaigana ini, minta nomor gitu. Karena Kaigana nih yang bisa denger aktivitas gitu. Dia bertanya lah, kadang dikasih sama orang Saranjana, kadang enggak gitu. Itu talk chair nomornya tembus. Nah, itu kata Kaigana nggak tahu ya, karena kan orang itu dari jauh gitu loh, kayak pendatang entah denger dari mana terus nggak ketemu lagi. Nah, semenjak itu kayak Kaigana ini mungkin punya bakat spesial ya, karena dia bisa denger dari dunia lain gitu. Akhirnya didatangin lah sama orang Saranjana yang jadi sahabatnya dia. Dan dikasihlah batu itu. Nah, menurut dari ceritanya dia itu kayak awalnya kan nggak ada tahu ya gimana cara nyembuhin. Tapi tiba-tiba tuh kayak dapat guide gitu loh. Dari orang Saranjana, misalnya harus dibacakan mantra ini atau airnya batunya dikasih air gitu, direndamin air gitu. Di malam-malam tertentu Kaigana ini juga kayak orang kesurupan gitu. Tapi dalam artian dia itu mendapatkan mantra, ini cerita dari keluarganya ya, dan dia nulis tuh kayak nulis apa tuh? Nggak tahu nih apa yang ditulis kan, setelah udah sadar ternyata tuh mantra tertentu. Mantranya. Gitu cara dapatnya. Kayak unik ya, kayak film-film fantasi gitu nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, aku merasa urban legend di Saranjana ini tuh kayak cerita rakyat yang sangat menarik sih gitu loh. Sangat menarik karena kan karena gini loh, gue mikirnya awalnya tuh kota Saranjana itu kayak alam gaib yang jahat gitu loh. Misal gini loh, kalau di gunung kan biasanya itu orang cerita suka ada alam gaib kan, alam jin gitu di gunung. Nah, biasanya pendaki-pendaki itu pindah alam, nggak bisa pulang. Nah, mereka entah menikah sama jin di sana. Tapi ini beda dari Saranjana. Kalau Saranjana kan kayak lo cerita tadi itu kota persis kayak kota manusia, ada WA-nya, ada Facebook. Maksud gue gitu loh. Iya. Itu juga yang bikin aku pas perjalanan ke situ tuh aku jadi kayak, oh berarti agak beda ya dari yang aku duga selama ini gitu loh. Saranjana itu tuh bagian dari urban legend atau produk budaya masyarakat di situ. Kalau memandangnya dari segi sejarah ya, yaitu kepercayaan warga di situ dan menarik buat disimak karena akhirnya kayak aku sendiri tuh banyak belajar hal baru gitu waktu ke sana. Gitu sih. Nah, menurut lu sendiri nih, ini menurut lu ya. Lu percaya nggak sama kota Saranjana ini? Kalau aku percaya sih. Percaya. Kalau aku gini aja, karena aku udah mendatangi lokasinya, melakukan perjalanan dan aku mewawancarai
orang-orang yang punya pengalaman gitu ya, dan mereka menceritakan cerita mereka, ya aku tentu mempercayai cerita mereka gitu kan. Kalau misalnya aku nggak mempercayai mereka, gimana dong rasanya kamu diwawancarain orang minta cerita tapi kok nggak dipercaya. Dari segi narasumber aku pun mereka tuh orang yang memiliki background, bukan orang yang kayak halu aja gitu loh, maksudnya udah dewasa, terus juga bahkan memiliki background bekerja di bidang pemerintahan gitu loh, terus juga ada yang kerja di perangkat keagamaan gitu loh. Maksudnya ya aku balik aja sih ke percayaan aku kalau memang ada dunia gaib, kebetulan ada di Saranjana itu. Dan juga menurut gue nggak ada manfaatnya juga mereka bohong ke lu kan? Iya, gitu nggak kan? ada motifnya gitu loh. Iya, nggak ada aku. motif ya kan? Buat apa mereka ngalah cerita ke lu? Gitu. Betul. Tapi kalau buat penonton ya, aku penonton ataupun pembaca nih ya, aku selalu balikin ke mereka sih. Iya, kamu mau percaya atau enggak, ya terserah. Itu pilihan ada di tangan kamu gitu kan. Bener sih, iya karena kan namanya cerita-cerita kayak gini kan, ya percaya nggak percaya. Sama aja deh kayak cerita-cerita, bisa dibilang cerita Nabi dulu deh, katakan itu kan nggak masuk akal ya. Dan ya udah pasti ada orang yang percaya nggak percaya gitu. Iya. Dan itu wajar sih. Iya betul. Makanya di buku aku ini cerita itu nggak cuma satu narasumber, jadi banyak. Dan ada beberapa perbedaan nih versinya. Balik lagi ke pembaca gitu kan. Silahkan kamu percaya atau enggak. Karena aku juga nggak memaksa, kamu harus percaya ya. Enggak, aku nggak memaksa. Itu bebas kamu percaya atau enggak. Kalau sekalipun buku ini buat kamu yang skeptis, anggap aja nih sebagai hiburan aja gitu loh. Sebagai hiburan kamu. Tapi lu ada teori sendiri nggak tentang kota Saranjana ini? Selain apa yang ceritakan sama si narasumber ini? Sebenarnya ada beberapa teori. Ini di akhir buku ya. Oke. Ini boleh di-spill kan nih? Nggak bisa di-spill sih. Oke. Tapi buat ini aja nih. Ini aku udah rangkumin kayak definisinya apa, lokasinya, waktu kemunculannya, bukti keberadaannya. Terus ada konspirasinya juga. Kalau kita secara logis ya. Nih, coba baca bagian ini. Gitu salah satu konspirasi ya. Terus ya gitulah gitu. Tapi kalau aku pikir sih memang ada kaitannya antara sejarah dengan Saranjana sebagai kota gaib. Makanya aku wawancarain salah seorang sejarawan. Biar ada pandangan secara objektif gitu loh dari Saranjana. Jadi ada satu bab khusus hasil wawancara sama dia. Tadi kan kita udah denger tuh cerita dari saksi hidup lah ya gitu. Dan itu dari sisi mitos atau kegaibannya gitu. Nah ini dari sejarah tuh seperti apa sih sebenarnya Saranjana. Dan ternyata si sejarawan ini menemukan bukti-bukti keberadaan Saranjana sebagai sesuatu yang nyata. Dulu pernah ada. Pernah ada kota Saranjana ini. Iya, jadi kalau ditanyakan ke beliau waktu itu, jadi menurut Bapak kataku, Saranjana itu ada atau enggak? Ada, fakta kata dia. Secara sejarah. Tapi bukan secara kota gaib ya. Nah gitu, makanya dia menemukan beberapa bukti. Mungkin aku bisa kasih lihat dikit ya. Mau lihat nggak? Boleh. Kalau yang beredar tuh ada satu peta yang sangat terkenal dari Salman Muller. Nah ini petanya. Tapi sebenarnya masih ada 2 peta lagi. Jadi totalnya ada 3 peta yang memuat Saranjana. Jadi ada peta Muller sama peta dari Isaac. Nah ini Saranjana. Jadi kayak cuman katanya aja sih beda, tapi maksudnya sama, Saranjana. Nah ini peta terakhir nih. Ini ya? Itu yang pertama, ya Saranjana. Ini 2 peta lainnya. Terus ada di kamus Belanda. Jadi ini arsip yang dibikin di masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan mereka pembuat peta atau kamus ini kan memang orang yang bukan sembarangan ya, maksudnya orang berpendidikan gitu. Aku sempat nanya ke beliau, kalau misalnya udah masuk ke peta atau ke kamus gitu, apakah suatu wilayah itu harus ada penghuninya? Kata beliau iya, karena kalau misalnya nggak ada penghuninya buat apa dimasukin gitu kan, karena itu buat penanda wilayah kan. Jadi misalnya nih Depok gitu ya. Kenapa Depok sih? Karena saya orang Depok ya sekarang. Ini Depok tuh. Kenapa Depok dimasukin ke kamus atau peta? Ya karena ada yang tinggal di situ. Kalau misalnya Depok itu cuma lahan kosong,
yang nggak dimasukin gitu. Jadi memang pernah ada peradaban, bahkan dalam penelitian beliau ada kaitannya, dan itu masih bersifat hipotesis juga ya, karena nggak ditemukan asal usul aslinya tuh dari mana gitu si kata Saranjana ini. Gitu sih kalau dari segi sejarah. Tapi gue ada teori sendiri. Apa tuh? Soal Saranjana ini. Apa? Jadi menurut gue Saranjana ini emang ada. Cuma ada. Saranjana ini emang ada. Cuma ada tabir. Dalam artian kamu mikir Saranjana real ya? Bukan gaib, tapi ada tabir. Yes. Kayak Wakanda berarti ya? Betul. Oke. Saranjana itu real, tapi ditutupin pakai tabir. Bukan kota gaib. Aku selalu berpikir gitu. Jadi kayak teknologi aja yang nutupin mereka. Betul kan? Iya kan? Teknologi saking canggihnya bisa masang tabir buat nutupin satu kota. Cuma teori doang. Teori doang sih. Iya tapi sih. siapa tahu, no? Ya, siapa tahu. Karena mereka bisa berhubungan via jaringan komunikasi loh. Iya kan? Why? Itu. Super why? Apakah kalian punya teori lain? Tulis di kolom komentar. Ya, menarik banget ya. Menarik ini. Gue suka kayak gini kan. Konspirasi gini. Iya, hal-hal misteri gitu seru kan? Seru. Karena bikin kita banyak pertanyaan dan banyak hipotesa gitu. Bener. Dan bikin kita jadi kayak, masa iya kayak gitu? Iya kan? Sama. Apa kita akan mencari kota gaib lainnya? Betul. Kita harus ke Padang 12. Ke Padang 12. Padang 12 mana sih? Kalimantan Barat. Di Ketapang. Itu seru tuh. Itu seru juga tuh ceritanya. Itu kan ceritanya. pasir panjang kan? Iya, betul. 12 kilo kan? 12 kilo. 12 kilo. Itu temen gue ada yang main di situ. Oh. Bukan main, maksudnya pernah lewat. Oh, pernah lewat. Ada cerita apa dari dia? Pernah lewat di situ, jadi dia bilang siang bolong. Itu kan kosong ya. Dari cerita dia sih Padang pasir itu nggak ada rumah warga, bukan? Betul ya? Iya, nggak ada. Nggak ada kan? Siang bolong. Ada yang bawa keranda. Keranda. Tengah jalan. Keranda mayat. Tapi banyak rombongannya gitu. Iya, rombongan. Ini pertanyaan, ini keranda mau dibawa kemana? Iya. Wow. Masa iya dia jalan nih? Oke lah, rumah di ujung Padang nih kan. 12 kilo dia jalan tuh ke sono. Capek banget ya bawa keranda sepanjang itu gitu. Itu dia. Sedangkan nggak ada pemukiman kan sepanjang jalan itu kan. Iya. Itu. Iya. Dan emang bener sih, gue juga dengar cerita di Padang 12 itu, Padang pasirnya itu, di situ ada kerajaan. Aku juga dengar. Iya kan? Cuma nggak tahu nih ya, apakah kerajaannya sama kayak Saranjana gitu ya, maksudnya kota biasa gitu kayak manusia. Cuma teknologi lebih maju, apa kerajaan zaman dulu atau gimana, nggak tahu. Itu dia. Menarik sekali. Hal-hal kayak gini tuh aku lebih suka misteri kayak gini. Emang iya, berangkat dari urban legend gitu. Bener. Wow. Kayak gue harus ke Kalimantan. Ayo. Kalau ke Kalimantan kabarin aja. Siap. Kita atur semuanya. Karena ada beberapa gunung juga yang mau naikin di Kalimantan. Dan jujur juga, Kalimantan adalah salah satu pulau yang menurut gue cukup menarik, Kak. Terutama suku Dayak. Itu gue tertarik sekali. Mau nggak ke suku Dayak? Boleh, Mang. Boleh lah. Aku dulu tinggalnya tuh di desa, di kabupaten selama 14 tahun. Jadi memang cukup dekat lah, walaupun aku suku Banjar, tapi ada keturunan juga dari udah kakek nenek di atas gitu ya. Ada dari suku Dayak juga gitu. Terus mama aku itu kerjanya di bagian pertanahan. Dia sering ngurusin tanah-tanah terkait dengan punya warga di daerah pegunungan. Suku Dayak, kalau yang di Kalimantan Selatan ya, kebanyakan tinggalnya di daerah pegunungan-pegunungan gitu. Dan salah satu daerah itu udah menjadi tempat wisata. Jadi bebas kok orang mau ke sana. Oh gitu. Loksado namanya. Itu bisa ngeliat tuh kehidupan suku Dayak. Tapi ada juga di kabupaten-kabupaten lain. Ada di gunung sana. Kenapa gue tertarik suku Dayak? Karena dari cerita-cerita gitu ya, terutama yang suka gue baca gitu kan. Kayak cerita Mandau terbang gitu. Oh iya. Itu tertarik banget gitu. Oh iya. Kayak ilmu-ilmunya gitu yang sampai orang itu nggak berani gitu loh berurusan sama suku Dayak ini gitu loh. Iya. Nah itu gue tertarik banget. Iya, bener. Karena setiap suku itu punya tradisi sendiri kan, budaya sendiri. Ya mereka punya juga sih.
Bahkan ada salah satu kenalan aku, teman aku, dia punya teman lagi yang suku Dayak juga. Dia bilang tuh ada kitab sucinya gitu. Nah, aku belum pernah lihat secara langsung ya. Kitab sucinya itu kayak semua pengetahuan kamu soal suku Dayak, kalau misalnya mau tanya tuh bisa sama orangnya gitu. Karena emang menarik banget sih. Aku sebagai orang Kalimantan Selatan juga pengen lebih tahu banyak gitu. Oke. Welcome kok, welcome banget kita. Oke Kak, ini bukunya lagi-lagi. Iya. Mencari Saranjana, Kota Gaib di Pelosok Kalimantan. Oh iya, ada satu belum kita bahas. Apa? Yang itu, yang perempuan di belakang itu udah dibahas belum sih? Yang mana? Yang perempuan di belakangnya banyak kotak-kotak. Oh, tadi udah disebut sedikit sih. Sedikit doang yang ya? Foto tadi. Oh iya, itu kan pernah viral juga tuh, ada di bab pertama kalau nggak salah ya. Jadi beliau itu seorang dokter ya. Menurut aku secara kemampuan dia berpikir logis tuh nggak usah dipertanyakan lah ya. Pasti logis sekali. Logis sekali. Bahkan dia, tapi di dalam wawancaranya dengan aku, dia hanya menyatakan kalau foto itu tidak ada editan sama sekali. Terserah kamu yang lihat menganggap itu adalah penampakan Saranjana atau bukan, atau itu hanya sekedar tarikan cahaya, setting shutter speed segala macam gitu kan. Ya itu kembali ke kita sebagai melihat orang. Nah, foto ini ya aku anggap ini penampakan kota Saranjana, ya monggo. Kalau anggap oh ini cuman efek kamera, efek cahaya, ya silahkan gitu loh. Tapi foto itu original dari beliau. Gitu. Jadi dia lagi begini, di belakangnya tuh kayak cahaya-cahaya gedung, lampu kota gitu, city view. Iya. Ya balik lagi tadi. Balik lagi lah. Terserah kita kalian lah. Kita tidak bisa memaksa buat percaya dan nggak boleh juga kayak begitu kan. Jadi terserah aja lah, nikmatin aja ceritanya. Iya betul. Anggap aja hiburan ya. Ya udahlah. Oke. Terima kasih nih Kak udah mau mampir ke channel gua. Aku yang terima kasih banyak nih udah diajakin mampir. Mudah-mudahan nanti kalau ada cerita lain lagi, mungkin bisa mampir lagi. Oh boleh, atau kita sambil camping-camping gitu kan. Kan Bang Joni dikenal sebagai pendaki gunung. Bisa. Boleh. Jangan lupa, tadi kita cuma bahas segelintir doang nih tentang apa yang ada di buku Mencari Saranjana ini. Nah, kalau kalian pengen penasaran gitu ya, apa yang Kak Gina cari tahu lebih dalam di desa Oka-Oka itu dan segala lainnya tentang kota Saranjana, langsung aja dapetin bukunya di toko buku terdekat atau yang di marketplace. Oh ya, aku nambahin dikit ya. Boleh. Aku bakal upload juga sih sekitar 15 episode. Untuk perjalanan aku di vlog aku di YouTube. Jadi ada podcastnya, ada vlog aku. Mungkin yang mau sukanya visual gitu ya, silahkan lihat langsung. Cuman bedanya kamera kan nggak selalu nyala 24 jam ya. Dan aku tidak bisa menumpahkan semua emosi atau perasaan aku di vlog. Jadi yang paling lengkap memang ada di buku. Tapi kalau mau melihat secara visual gimana sih desa Oka-Oka, gimana sih narasumbernya, gimana Kalimantan Selatan, silakan mampir ke channel aku. Menarik juga tuh. Kapan diupload itu? Dalam waktu dekat. Oke, siap. Ditunggu atau kita barengan aja kali ya. Boleh, bisa. Oke deh, Kak. Makasih banyak sekali lagi. Terima kasih buat kalian yang ngikutin ini. Jangan lupa kalian like video ini dan jangan lupa subscribe ke channelnya Gusti Gina. Buat kalian yang suka-suka cerita horor, mampir ke sana. Gua Jo sama Kak Gina. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.